Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum mikrobiologi pangan. Di praktikum mikrobiologi pangan dengan saya itu adalah berkaitan dengan materi pangan fermentasi. Jadi sebenarnya memang ada beberapa materi, namun di praktikumnya kita jadikan satu saja. Dan di praktikum kali ini yang akan dibahas adalah terkait dengan tempe, kemudian ada yogurt, kemudian ada sayur asin dan asinan buah. Keempat materi ini akan saya bahas hanya dari segi organoleptiknya saja. Terkait dengan pembuatan akan saya berikan beberapa video yang bisa menggambarkan terkait dengan pembuatan pangan olahan, pangan fermentasi. Nanti saya taruh ya, linknya ada di LMS. Kemudian ada satu lagi materi terkait dengan tape. Untuk tape nanti videonya terpisah dari video yang kali ini. Nanti linknya juga akan saya taruh di LMS. Nah, jadi silahkan menyimak video ini dan semoga videonya atau materinya bisa bermanfaat. Ini merupakan jurnal pembelajaran yang harus kalian isi. Yang pertama, kalian harus mengisi identitas. Di sini ada mata kuliah apa, semester berapa, nama lengkapnya kalian siapa, NIM, kelompok, golongan, dan dosennya siapa. Kemudian identifikasi yang pertama adalah terkait dengan jenis produk. Kalian tentukan, ini kan minimal 4 jenis pangan fermentasi. Nah, kalian tentukan pangan fermentasi apa yang akan kalian identifikasi. Contohnya misalkan tempe, kemudian 4 jenis tempe gitu ya. Ada tempe dari bungkus plastik, tempe dari bungkus plastik, kemudian ada pelepah pisang, kemudian ada daun pisang sama daun jati misalkan, atau 4 merek yogurt yang berbeda, atau misalkan
Uh, Kalau misalkan tidak punya produknya seragam, kalian boleh produknya tidak seragam juga tidak apa-apa. Misalkan ada tempe, ada keju, ada yogurt, ada kefir, seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting adalah 4 jenis produk. Kemudian identifikasi yang kedua adalah rangkuman proses pembuatan produk. Jadi misalkan kalian punyanya tempe, tapi ada 4 jenis tempe, ya kalian bisa merangkumnya menjadi satu. Jadi satu rangkuman pembuatan produk tempe. Kalau misalkan 4 jenis yogurt, ya pastikan yogurtnya yang seragam. Misalkan yogurt minuman yogurt, ya minuman yogurt semua. Jadi untuk rangkumannya bisa hanya untuk satu aja. Kemudian misalkan kalau kalau ada minuman yogurt sama satunya yogurt yang padat, berarti ada 2 rangkumannya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian punya 4 jenis produk yang berbeda, ya berarti rangkuman pembuatan produknya juga ada 4. Dan rangkuman proses ini bisa kalian cari di internet sesuai dengan jurnal yang ada, bagaimana cara membuat produk itu. Kemudian selanjutnya ada identifikasi terkait dengan organoleptiknya. Jadi kalian bandingkan keempat produk itu bagaimana dari segi organoleptiknya. Kalian bisa membuat organoleptik ini berdasarkan pengalaman kalian yang pernah kalian konsumsi. Jadi ya jangan dipaksakan kalian mengidentifikasi produk pangan fermentasi yang belum pernah kalian konsumsi sebelumnya. Jadi misalkan kalian kemarin minum yogurtnya merek apa, terus kalian ingat-ingat, oh ternyata rasa warnanya seperti ini, seperti itu. Kalian identifikasi. Dan misalkan rasa itu nggak cuma enak, kalian berikan keterangan yang lebih jelas. Jadi misalkan rasanya itu asam, atau mungkin manis, atau mungkin timbul rasa yang lain gitu. Kemudian warnanya nanti sesuai dengan yang kalian lihat warnanya apa, aromanya bagaimana, apakah ada aroma pahit, aroma asam, aroma manis, kemudian tekstur keras, lembek, cair, padat, seperti itu. Kemudian terkait dengan yang keempat, jenis mikroba yang berperan dalam fermentasi, juga kalian bisa lihat di jurnal atau mungkin artikel ilmiah yang ada di internet. Itu sudah banyak sekali yang menyebutkan jenis mikrobanya apa. Atau misalkan di kemasan produknya itu ada mikrobanya, kalian tuliskan juga boleh. Kemudian yang terakhir adalah foto atau gambar produknya. Kalian foto, atau mungkin kalian misalkan tidak punya fotonya, kalian bisa mencarinya di internet. Ini loh produknya yang kalian maksud itu seperti ini gitu. Kemudian sini ada catatan. Dikerjakannya secara individu, minimal 4 produk pangan fermentasi, diunggah di LMS sesuai format PDF ya nanti. Kemudian hanya mengisi 5 poin di atas. Jadi kalian tidak perlu membuat pendahuluan, metode pembahasan dan sebagainya, tidak perlu. Kalian hanya cukup mengisi jurnal ini. Maksimal 5 halaman, juga sudah saya tentukan formatnya. Seperti itu ya, saya tunggu tugas dari kalian.